Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, Reta Meliani, dengan NPM A1J022027. Nah, di sini saya akan menunjukkan presentasi saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan. Nah, saya akan melanjutkan bab 8, yaitu Manajemen Pendidik dan Peserta Didik. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Jadi, teori atau topik pembahasan dalam presentasi kali ini yang pertama ada manajemen pendidik dan yang kedua ada manajemen peserta didik. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu permasalahan manajemen pendidik dan peserta didik, boleh simak video saya berikut ini. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum tentang pengertian manajemen pendidik atau pernah mendengar tentang manajemen pendidik? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidik. Jadi, manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidik atau pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan bertanggung jawab secara efisien dan efektif. Dengan maksud itu tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tugas, kewajiban, dan hak. Nah, seorang pendidik memiliki tugas, kewajiban, dan hak. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tugas. Menurut Undang-Undang Nomor 20/2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik perguruan tinggi. Nah, itulah tugas dari seorang pendidik. Sedangkan kewajibannya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan yang ketiga, memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Baiklah, langsung saja yang ketiga itu ada peran pendidik. Nah, jadi menjadi seorang pendidik tidak hanya sekedar mengajar di kelas atau mendidik di kelas, namun menjadi seorang pendidik haruslah mengetahui bahwa peran pendidik itu amatlah banyak, terutama bisa teman-teman lihat sendiri di atas ini ada beberapa peran yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Itu ada guru sebagai pendidik, guru sebagai pelatih, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai pengajar. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa guru itu sebagai pendidik merupakan teladan atau panutan atau tokoh yang akan dicontoh oleh peserta didik itu, dan bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya ada guru sebagai penasihat, tentu ada guru sebagai model dan teladan, ada guru sebagai korektor, ada guru sebagai organisator. Nah, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, seberapa pentingnya peran tersebut. Nah, ini ada beberapa lagi yang bisa teman-teman baca dan pahami tentang peran seorang guru atau pendidik. Nah, ini ada peran guru sebagai motivasi, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator. Nah, sampai sini paham belum teman-teman bahwa peran guru itu bukan hanya sekedar mengajar, mendidik, dan menemani anak hanya di kelas saja. Namun setelah pembelajaran ini, semoga teman-teman paham bahwa peran pendidik itu sangat banyak. Yang keempat ini menjelaskan tentang penguasaan kompetensi pendidik. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipahami oleh teman-teman juga. Yang pertama itu ada penguasaan kompetensi dasar, ada menguasai bahan, terus yang kedua ada mengelola program pembelajaran, yang ketiga itu mengelola kelas, yang ketiga itu menggunakan media atau sumber belajar, yang kelima itu menggunakan atau menguasai landasan-landasan kependidikan, yang keenam mengelola interaksi pembelajaran, yang ketujuh menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, yang kedelapan itu mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, yang kesembilan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang terakhir itu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri.
Yang B, kemampuan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Baiklah, yang B, manajemen peserta didik. Ya, di sini ada pengertiannya menurut Knežević 1961, manajemen peserta didik atau Field Personnel Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan pelayanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau peraturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut suatu madrasah atau sekolah. Baiklah, yang kedua itu ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah menurut Asmendri. Yang pertama itu forecasting atau membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua ada objektif, merupakan perumusan tujuan. Nah, yang ketiga itu ada quality. Nah, kebijakan di sini berarti mengidentifikasikan berbagai jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk mendapat tujuan. Yang selanjutnya itu ada programming yang merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah quality. Nah, selanjutnya ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut-urut. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana langkah-langkah program pelaksanaan menjadi konkret. Dan selanjutnya yang ketujuh budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Yang selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik. Nah, di sini sistem penerimaan peserta didik baru ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, itu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem promosi. Nah, ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua itu ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai murni. Yang kedua itu berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga itu adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Sama saja dengan perguruan tinggi pun ada jalur-jalurnya. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu kriteria penerimaan peserta didik. Nah, jadi teman-teman, kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Nah, di sini ada macam-macam kriterianya. Di sini ada kriteria acuan patokan. Nah, jadi suatu penerimaan peserta didik baru itu yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah, maka akan dapat diterima di sekolah tersebut. Dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan, maka akan tidak diterima. Selanjutnya ada kriteria acuan norma. Nah, itu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Nah, jadi dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang salah atau kurang tepat. Teman-teman bisa berikan saran di bawah di kolom komentar, dan teman-teman boleh klik link di bawah ini untuk mengisi latihan soal sebagai evaluasi video pembelajaran. Nah, jadi teman-teman itu saja. See you next video.